Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal UKK atau PAT untuk kelas 5 dengan tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah melakukan like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan icon lonceng supaya teman-teman selalu mendapat info terbaru dari kami. Baiklah, kita mulai. Nomor 1. Sumber energi panas terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah titik-titik. A. Api, B. Magma, C. Minyak bumi, D. Matahari. Jawabannya adalah D. Matahari. Nomor 2, manusia memanfaatkan sinar matahari diantaranya untuk titik-titik. A. Berkembang biak, B. Metamorfosis, C. Menjemur pakaian, D. Menanak nasi. Jawabannya menjemur pakaian. Ini bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Nomor 3, tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari dalam proses titik-titik. A. Fotosintesis, B. Metamorfosis, C. Penyerbukan, D. Pembuahan. Jawabannya fotosintesis. A. Nomor 4, manusia pada zaman dahulu dapat menghasilkan api dengan cara titik-titik. A. Melempar kayu kering ke udara, B. Menjatuhkan batu ke dalam lubang, C. Menjemur batu di bawah sinar matahari, D. Menggesekkan 2 kayu kering. Jawabannya adalah D. Menggesekkan 2 kayu kering. Nomor 5, berikut ini pemanfaatan energi panas matahari yang dilakukan oleh nelayan adalah titik-titik. A. Menjemur padi, B. Mengeringkan ikan, C. Mengeringkan garam, D. Meradiasi air laut. Nelayan itu memanfaatkan energi panas matahari, salah satunya dengan mengeringkan ikan karena mereka menghasilkan ikan asin. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 6, suhu adalah besaran yang menyatakan titik-titik. A. Derajat energi benda, B. Besar kecilnya sumber energi, C. Titik panas suatu benda, D. Derajat panas suatu zat. Nah, suhu itu kita dapat artikan sebagai derajat panas suatu zat. Nomor 7, satuan panas adalah titik-titik. A. Newton, B. Gram, C. Joule, D. Kalor. Nah, yang paling tepat adalah Joule, B. Nomor 8, penemu termometer adalah titik-titik. A. Daniel Gabriel Fahrenheit, B. Galileo Galilei, C. Thomas Alva Edison, D. Alexander Graham Bell. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa Alexander Graham Bell terkenal dengan penemuannya berupa telepon. Thomas Alva Edison dia adalah penemu lampu pijar. Daniel Gabriel Fahrenheit dia adalah penemu satuan untuk menghitung derajat panas dengan Fahrenheit. Sedangkan Galileo Galilei adalah penemu termometer. Jadi jawabannya adalah B. Galileo Galilei. Nomor 9, termometer Celcius menggunakan ukuran titik-titik. A. 0 sampai 100 derajat, B. 0 sampai 1000 derajat, C. Negatif 100 sampai 100 derajat, D. 0 sampai 50 derajat. Nah, ini kita pakai sehari-hari di Indonesia. Suhu Celcius itu adalah 0 sampai 100 derajat. Jadi jawabannya A. Nomor 10, gelas kaca yang pecah karena dituangi air panas disebabkan karena titik-titik. A. Gelas kaca tidak tahan panas, B. Gelas kaca mengalami penyusutan, C. Gelas kaca merupakan isolator, D. Pemuaian pada gelas tidak merata. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah pemuaian pada gelas tidak merata. Bagian dalam sudah memuai, sedangkan bagian luar belum, sehingga gelasnya pecah. Jadi jawabannya D. Nomor 11, soal SBDP.
Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai titik-titik. A. Nada santai dan sedih. B. 2 jarak nada. C. 5 nada pokok. Dan D. Jarak nada yang tidak teratur. Diatonis itu mempunyai 2 jarak nada. Jawabannya adalah B. Masih soal SBDP nomor 11. Alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonis antara lain titik-titik. A. Gitar, B. Piano, C. Gamelan, D. Organ. Nah, pentatonis berarti memiliki 5 nada pokok. Biasanya dipakai di kesenian tradisional. Jadi jawabannya adalah C. Gamelan. Nomor 13, lingkungan alam terdiri atas titik-titik. A. Makhluk hidup dan makhluk halus. B. Hewan dan tumbuhan. C. Makhluk hidup dan makhluk mati. D. Manusia dan hewan. Jawabannya adalah makhluk hidup dan benda mati, atau kita kenal dengan istilah makhluk hidup biotik, benda mati abiotik. Nomor 14, contoh bagian lingkungan biotik di alam adalah titik-titik. A. Hewan dan tumbuhan. B. Manusia dan udara. C. Air dan tanah. D. Tumbuhan dan bebatuan. Nah, biotik artinya makhluk hidup. Jadi di sini yang paling tepat jawabannya adalah A. Hewan dan tumbuhan. Lanjut ke soal nomor 15. Contoh kegiatan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam adalah titik-titik. A. Manusia dapat mengolah tanah dengan traktor. B. Nelayan menggunakan jaring untuk mencari ikan. C. Petani menanam padi dengan melihat curah hujan. Atau D. Manusia memanen buah di dalam hutan. Nah, jawaban yang tepatnya adalah C. Petani menanam padi dengan melihat curah hujan. Oke, nomor 16. Lingkungan alam dapat terus dimanfaatkan oleh manusia jika titik-titik. A. Manusia membunuh semua hewan pengganggu. B. Manusia menjaga kelestarian alam dengan baik. C. Manusia menanam pohon di sepanjang sungai. Atau D. Manusia menggunakan tenaga mesin yang modern. Jawaban yang tepat adalah B. Manusia menjaga kelestarian alam dengan baik. 17. Berikut ini contoh kegiatan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan alam untuk mendapatkan penghasilan kecuali titik-titik. A. Kerja bakti. B. Bercocok tanam. C. Berkebun. D. Beternak. Nah, ini jawabannya adalah kerja bakti, karena kerja bakti itu dilakukan non-pamrih, tidak mengharapkan penghasilan. 18. Hak mendapatkan pendidikan bagi warga negara Indonesia tertuang dalam UUD tahun 1945 pasal titik-titik. A. 12, B. 31, C. 8, D. 21. Jawabannya adalah B. Pasal 31. 19. Salah satu hak seorang anak adalah mendapat perlindungan. Contoh hak perlindungan antara lain titik-titik. A. Diberikan kesempatan untuk bekerja. B. Diperlakukan dengan baik tanpa kekerasan. C. Diberikan kewenangan memberi keputusan rumah. D. Diperlakukan seperti orang dewasa. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Maaf.